Shalom, jangan lupa like, subscribe, dan dukung channel ini untuk membangun One Piece. Semua boleh tertawa di bawah matahari, bersama-sama, agamamu apa, sukumu apa, hanya dengan Yesus Kristus. Ada video dari kakak kita di Papua mengenai seorang ustadz yang mengatakan bahwa Papua memerlukan para ustadz kiai yang berdedikasi tinggi, tetapi dibantah oleh kakak dari Papua ini. Ini adalah salah satu ustadz dari Papua Pegunungan dan dia sudah lama berdakwah di mana-mana, dan beliau berkata bahwa Papua ini sebenarnya membutuhkan orang Islam yang taat kepada agama Islam. Tapi saya mau katakan di sini bahwa Papua tidak membutuhkan agama Islam yang taat kepada agamanya, tapi Papua membutuhkan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib dan yang telah memerdekakan orang berdosa dari hukuman kekal. Karena itu, kalau Anda saat ini yang mau mengikut Yesus, yang mau benar-benar memikul salibnya dan yang mau memberitakan kebenaran firman Tuhan itu kepada segala bangsa, mari terlibat dalam pelayanan misi. Haleluya. Terima kasih kakak atas videomu memperlihatkan Ustadz Fadlan Garamatan yang telah membawa banyak suku-suku di Papua akhirnya menjadi Muslim. Tetapi harus diingat orang-orang yang sudah meninggalkan Kristen di sana tetap tidak mampu untuk mengikuti Islam dengan sebenarnya. Dulu saya punya santri saya itu namanya siapa, sudah naik haji nih anak rohani saya di Papua sana. Tadi sudah ingat namanya, di Wamena. Dia naik haji itu dengan memelihara banyak babi. Masa naik haji dengan menjual babi? Ismail Aso. Oh, nama saya kan Ibrahim. Saya kasih nama anak saya itu dari Papua itu Ismail Aso. Dan dia sudah mulai melirik untuk menjadi bupati di Wamena. Tentu saja itu dari kalangan Muslim. Waktu saya ke Wamena sebelum 2022 saya ke Wamena sebelum saya ke Amerika ini. Tetapi Ismail Aso nggak mau bertemu dengan saya dan sempat teleponan. Katanya sudah sanggup, tetapi katanya dia lagi di saking tidak maunya bertemu dengan saya, Ismail Aso. Kalau kamu mendengar video saya ini, saya harus mengatakan kepada kamu bahwa menurut Nabi Muhammad, orang yang berkulit gelap, kulit hitam itu semuanya pasti di neraka gitu. Berdasarkan hadis ini, karena kulit hitam itu diciptakan untuk menghuni neraka menurut beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, dicatat secara saksama hadis yang termasuk golongan hadis qudsi, yang artinya hadis ini adalah suci dan setara dengan Quran. Jadi kaum muslim pemuja Rasulullah tidak bisa lagi mengelak kalau hadis ini dianggap lemah lalu tidak digubris. Alasan hadis ini lemah sering dipakai oleh mereka yang kalah dalam perdebatan ketika tersudut dengan hadis yang dipakai ketika saya sampaikan hadisnya menguak kebohongan dari sang pendiri Islam di dalam Musnad Ahmad 26216, hadis dari Ahmad. Saya tidak membacakan Arabnya, tetapi langsung saya kepada bahasa Indonesianya. Telah menceritakan kami Haytham, dan aku telah mendengar dari dia berkata telah menceritakan kepada kami Abu Ar-Rabi dari Yunus, dari Abu Idris dan Abu Darda.
Abu Darda ini yang langsung ke sahabat Nabi. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, ketika Allah menciptakan Adam, Allah memukul bahunya yang sebelah kanan, maka keluarlah keturunan berkulit putih seperti molekul dan memukul bahu bagian kirinya, kemudian keluar keturunan yang berkulit hitam seperti arang. Maka Allah berkata kepada yang di bagian kanannya, masuklah ke surga dan aku tidak peduli, pokoknya masuk surga kulit putih. Kemudian berkata kepada yang bagian kirinya, maksudnya yang berkulit hitam, masuklah ke dalam neraka dan aku tidak peduli. Musnad Ahmad 26216. Ya, kakak Papua yang menjadi inspirasi saya di video ini, terima kasih telah membuat pernyataan yang luar biasa bahwa Papua memerlukan seorang yang bekerja di bidang misi, yaitu membantu menolong orang-orang yang kesulitan, bahkan orang-orang yang dipersekusi oleh TNI dan Polri sekarang ini. Di mana-mana, di mana Papua ini selalu dipermasalahkan, bahkan ditekan habis, apalagi presidennya adalah Prabowo yang tidak pernah ke Papua, tidak peduli dengan Papua, padahal kekayaan Papua itu telah memberikan makanan untuk orang Indonesia dan dijadikan ladang untuk berkorupsi ria seperti si Yusuf Kala dan kroni-kroninya itu. Nah, sekarang Anda mungkin bertanya dalam hati, maksud dari Allah bahu bagian kanan itu di mana, apa maksudnya kita juga tidak tahu dengan maksud Allah. Dan kenapa Nabi itu begitu rasial sekali di dalam penjelasannya. Nah, ini yang harus saya pedulikan kepada Anda semua, bahwa mereka ini perbuatan baik dan bagian yang mana yang harus dijelaskan kepada Muslim itu sendiri, bahwa ajarannya begitu rasial terhadap orang Papua. Itu sebabnya saudara-saudaraku yang di Papua, karena saya sangat mencintai orang Papua, tidak bisa diharapkan Muslim itu untuk berbuat tulus kepada Anda semua. Kalau dia belum menjadi orang Kristen ataupun mengasihi seperti apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus, jangan berharap kebaikan dari saudara Muslim. Itu jamin kata-kata saya ini, bahwa apapun yang terjadi atas Anda, maka Muslim tetap menghina kita, menghina kekristenan. Lebih-lebih kalau kita sudah sampai kepada kulit kita, ataupun rambut kita, ataupun ganteng tidaknya kita, itu sangat dihina oleh saudara Muslim. Mereka tidak akan mau kawin dengan orang Papua itu kalau tidak terpaksa, ataupun sudah habis jodoh, ataupun laki Papua itu harus ganteng sehingga harus menikah dengan orang Jawa. Ini satu keadaan saudara-saudara yang sangat menyedihkan di dalam hubungan kita dengan Muslim. Apalagi Papua ini setiap bulan 1.000 orang dari Jawa itu didatangkan ke Papua. Sebab kalau nanti terjadi pemungutan suara agar Papua pisah dengan Indonesia, maka minimal 50-50 ataupun diakal-akalin bahwa orang Papua kalah di dalam referendum nasional atau referendum Papua ini, agar Muslim menang. Sekali lagi, tidak akan ada yang namanya damai di dalam Islam itu. Apalagi sebentar lagi kalau mereka sudah lumayan jumlahnya, Anda akan ditekan, Anda akan diusir, dan Anda akan dihabisin Papua itu.
karena rencana Yusuf Kala ini dan masa depan di tangan Anies Baswedan yang mau menjadikan Indonesia sebagai negara khilafah. Cepat-cepat saudaraku Papua tinggalkan ataupun usir orang-orang Jawa dan orang Makassar yang ada di Papua. Ini bukan manas-manasin, karena mereka tetap tidak akan tenang menghadapi salib, menghadapi orang Kristen, menghadapi gereja, menghadapi kita yang senang beribadah dengan memuji-muji Tuhan. Karena itu panas kuping mereka, panas hati mereka. Dan yang saya nggak suka itu Bu Risma sendiri itu menghina orang Papua. Bu Megawati mengatakan kopi hitam katanya, kopi coklat kata Bu Mega. Betapa sadisnya itu Bu Megawati ini ya terhadap orang Papua itu sendiri. Saya tidak suka kalau sudah sampai kepada rasial seperti itu. Saya memang orang rasial kalau sudah berbicara tentang orang Kristen yang masuk Islam ya. Saya pasti mengejek dengan rasial, misalnya Dondi Setan Mata Sipit atau santri Wati dari Tiongkok. Itu kan judul-judul hanya bercanda saja, tetapi tidak ada kaitan atas nama kebencian. Karena Yesus telah merasuki jiwa saya untuk meninggalkan segala sesuatu yang tidak beradab itu. Nah, saudara-saudaraku kekasih, akhirnya saya harus mengatakan ini, dan selamat kepada orang-orang Papua yang tetap cinta Yesus Kristus. Tetapi orang Papua yang memilih agama dari Arab, menurut hadis tadi, selamat mengikuti Nabi Arab dan selamat untuk memasuki sebuah peristirahatan yang mengerikan yang disebut neraka, karena Nabi Anda sendiri yang berbicara seperti itu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.